Kemarin saya nengok ke sana, dengan Pak Menteri nengok ke sana, saya sempat melihat, saya ingin tahu kondisi pasien seperti apa. Saya tengok satu yang usianya lebih tua, sedang duduk baca majalah, tidak menggunakan kanul oksigen, selang oksigen enggak, tidak diinfus. Sedang membaca, kemudian kami mengambil list status pasien yang dibuat oleh dokter, kami baca, oh ternyata suhu tubuhnya tidak terlalu tinggi, 37,5 derajat, kemudian saya lihat masih ada batuk-batuknya sedikit, keluhan yang lain enggak ada, nyesek enggak, semua enggak. Setelah itu saya lihat pasien satunya yang lebih muda, saya lihat dia lagi mainan HP, kemudian saya lihat statusnya sama, tidak panas, kemudian batuknya 1-2 dan tidak membutuhkan oksigen dan sebagainya. Saya secara langsung belum melihat, tetapi tadi pagi di kendaraan saya sempat telepon direktur rumah sakit, saya tanyakan bagaimana kondisinya, lebih bagus daripada yang kemarin. Jadi sudah tanpa keluhan apapun, tetapi masih harus tetap kita isolasi, karena kemarin confirm positif. Kronologi yang bisa didapatkan, jadi ada dokter yang masuk ke saya, yang merawat, dokter yang merawat kan akan bertanya. Jadi dia tinggal dalam satu rumah yang isinya adalah ada 4 orang, seorang ibu dengan 2 anaknya dan 1 pembantu. Dia anak yang nomor 2. Nah, pada tanggal 14 dia janji bertemu dengan teman-teman yang sehobi untuk party ya, pesta dansa gitu ya, dengan sahabat-sahabat multinasional. Dia tidak tahu pasti jumlahnya berapa yang datang karena nggak ada daftar absensinya. Kalau perkumpulan datang tuh nggak pakai absen, nggak ada fingerprintnya, jadi nggak tahu. Tapi dia mengatakan mungkin 50-an Pak. Dari mana saja? Ada dari sekian banyak negara. Termasuk ada yang datang dari Malaysia, warga negara Jepang yang datang dari Malaysia. Di pesta dansa itu, ya mereka kan akrab ya, udah pesta dansa. Saya tanya, apakah dansanya pasangannya tetap, nggak ganti-ganti? Nggak Pak, kalau dansa begini kita ganti lagi. Terus saya tanya, kira-kira pada saat berdansa itu, bahasa kita itu ada kontak dekat enggak? Misalnya kontak dari pernapasan. Iya Pak, karena dansanya enggak ada yang style punggung-punggungan, semua depan-depan gitu. Kalau punggungan enggak ada masalah gitu ya, depan. Saya enggak tahu dansanya kayak apa, saya enggak bisa dansa. Nah, dari situ kemudian tanggal 16 sudah selesai kan, 14 saja selesai, bubar pada urusannya masing-masing. Tanggal 16 dia mengeluh badannya enggak enak, mulai mengeluh batuk dan agak anget badannya. Lemes lah rasanya gitu. Oleh karena itu kemudian sejak itu dia nggak kemana-mana, ditungguin oleh ibunya, dirawat oleh ibunya. Tanggal 20 ibunya ikut-ikutan sakit. Jadi dia tanggal 16, tanggal 20 ibunya ikut-ikutan sakit. Saudara yang satunya nggak terlalu karena dia bekerja kan, keluar masuk bekerja, jarang ketemunya, nggak intens lah gitu ya. Pembantu juga demikian. Karena kemudian merasa nggak enak, terus nggak enak, udah deh, dia sudah ke dokter, terus balik lagi, kan tidak dirawat ya. Begitu dia sakit, ibunya juga sakit, mulai, ayo ngamar aja deh ke rumah sakit biar kita diopname bareng. Tanggal 27, dua-duanya minta dirawat di rumah sakit. Tanggal 28, salah satu teman dansanya di klub itu yang berasal dari Jepang tetapi stay di Malaysia, telepon ke dia mengabarkan bahwa dirinya dirawat di rumah sakit dengan diagnosa confirm positif COVID-19. Tentunya kira-kira kalau dibayangkan tuh kaget gitu ya, kira-kira gitulah ya. Oh, berarti kemungkinan aku ketularan dong gitu. Dia menyampaikan ke dokter yang merawat. Di tanggal 28 dia sampaikan ke dokter yang merawat, dokternya langsung putusan, kalau gitu dua-duanya pindahkan ke RSPI.
Sampai di RSWI dia ceritakan bahwa saya tanggal sekian dansa dengan orang yang sekarang dirawat di Malaysia dengan COVID-19 confirm positif. Langsung diperiksa oleh RSWI di laboratorium dan dua-duanya confirm positif. Tanggal 18 itu juga kami laporkan ke Menteri dan Menteri langsung melaporkan ke Presiden dan langsung diumumkan. Kalau kita lihat perjalanan ini, kita lihat bahwa dia dansanya di tanggal 14. Kemudian mulai muncul keluhannya di tanggal 16, berarti kira-kira 2 hari aja sudah muncul keluhan. Nah di ibunya merawatnya tanggal 16, baru sakitnya di tanggal 20, berarti kira-kira 4 hari ibunya baru muncul. Nah inilah yang kemudian kita laporkan bahwa ada 2 kasus yang positif dan sekarang sudah kita rawat. Oleh karena itu maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan tracing kontak. Kita tahu alamatnya dan sebagainya karena memang data rumah sakit. Kemudian kita minta dinas kesehatan setempat untuk melaksanakan tracing kontak. Yang pertama yang kita harapkan adalah 2 orang yang serumah dengan dia. Karena saudaranya satunya masih bekerja, jadi nggak saat itu juga bisa dapat. Tunggu pulang kerja dan sebagainya, kemudian bisa diantar ke rumah sakit untuk kita ambil swab dan kita periksa, hasilnya negatif. Dan tanpa keluhan apa-apa. Pembantunya dan kakaknya sehat-sehat dan negatif. Sekarang kita sedang melakukan tracing kontak di teman-temannya yang party itu. Nah ini yang agak repot, karena tidak semuanya akrab sampai tahu rumahnya di mana, namanya juga klub ya. Nah, kita sedang mencari dan kita minta otoritas pemerintah daerah tentunya, kesehatan pemerintah daerah untuk melakukan tracing. Dan ini sudah dilakukan, sampai saat ini kami masih belum menemukan seluruhnya. Namun 1-2 sudah mulai ditemukan dan mereka tidak menunjukkan keluhan apa-apa. Bahkan kaget, yang benar ya benar gitu. Dilihat nggak ada masalah, tetapi ini akhirnya kita jadikan orang dalam pemantauan. Teman-temannya ini akhirnya orang dalam pemantauan dan tidak seluruhnya masih stay di Jakarta, karena ini kan multinasional ya, ada beberapa kewarganegaraan termasuk yang tadi saya katakan kembali ke Malaysia dan sebagainya itu. Ini yang terjadi, jadi kita masih tetap melakukan tracing kontak.